إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Waalaikumsalam azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan berbagai kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul hadir di masjid proses ulang ini untuk kita melanjutkan taklim rutin kita di dalam pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, terakhir kita sampai pada bab tentang ahkam al-ghusl. Beberapa hukum yang berkaitan tentang mandi. Setelah beliau Syekh Al-Fauzan menerangkan tentang wudu dan pembatal-pembatal wudu yang merupakan bentuk taharah, bentuk mensucikan diri dari hadas asghar, dari hadas kecil, maka sangat tepat sekali atau sangat berkaitan sekali. Kemudian beliau melanjutkan tentang tata cara hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi, yang ini merupakan taharah, bentuk kesucian, bentuk pembersihan diri dari hadas besar. Baik. Beliau berkata, "Wad-dalilu 'ala wujubihi qaulullah ta'ala." Dan dalil tentang wajibnya mandi kalau seseorang itu berhadas besar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya dan jika kalian itu junub maka fattahharu, mandilah. Nah, jadi kalau orang junub, orang berhadas besar, sebelum dia sholat maka wajib dia mandi. Baik. Wa qad dzakaru anna al-ghusla min al-janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah. Dan disebutkan oleh para ahli fikih, para fuqaha, bahwa mandi janabah, mandi dari junub ini ma'mulan, digunakan, dipakai atau juga dikenal pada zaman jahiliyah. Nah, pada zaman jahiliyah pun mereka mengenal setelah seseorang itu junub atau berhadas besar mereka mandi. Cuma tata caranya tentu saja berbeda dengan yang diajarkan dalam Islam, yaitu mandi secara umum. Setelah mereka mungkin wanita haid atau suami istri habis berhubungan, maka mandi dengan cara yang mereka pahami masing-masing. Wa huwa min baqaya dinil Ibrahim alaihi salatu wassalam fi. Dan ini merupakan sisa-sisa yang apa-apa yang tersisa dari agamanya Ibrahim. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Ibrahim pada mereka. Ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa, tertinggal, masih mereka kenal, masih mereka ingat, adalah salah satunya adalah mandi junub ini. Artinya seluruh para nabi mengajarkan tentang tata cara bersuci, sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ada sholat, dan sholat itu tentu saja butuh kesucian. Nah, dan salah satu bentuk kesuciannya adalah mandi. Cuma tata caranya yang berbeda-beda. Mandinya sama-sama mandi, tapi urutannya, tata caranya yang berbeda-beda. Setiap nabi ada tata caranya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan dari setiap umat dan setiap nabi kami jadikan hukum-hukum yang jalan-jalan dan manhaj-manhaj tata cara ibadah yang berbeda-beda.
asalnya sama, jenisnya sama, mandi, tapi tata caranya yang berbeda. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari tentang tata cara mandi yang merupakan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama, wa mujibatul ghusli sittatu asya. Yang perlu kita ketahui yang pertama kali adalah hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Apa saja yang mengharuskan seseorang wanita atau laki-laki itu harus mandi, ada berapa dan apa saja. Maka Syekh di sini menjelaskan sittatu asya. Ada 6 sebab. 6 sebab yang mengharuskan seseorang itu harus mandi. Idza hasala wahid minha wajaba 'ala muslim al-iktisab. Jika terjadi salah satu dari 6 ini, maka wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, untuk mandi. Apa saja sebab-sebab itu? Al-ahaduhuma, yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min az-zakari aw al-untha. Yang pertama adalah keluarnya mani dari tempat asal keluarnya, baik laki-laki maupun wanita. Keluarnya mani dari laki-laki ataupun wanita. Jadi wanita juga bisa mengeluarkan mani. Laki-laki jelas bisa. Wanita juga bisa mengeluarkan mani. Kalau keluar mani dari tempat asalnya dengan syarat-syaratnya, nanti maka wajib seseorang itu baik laki-laki atau wanita untuk mandi. Baik, perinciannya bagaimana? Perinciannya wala yakhlu, dan keluarnya mani baik laki-laki atau wanita itu tidaklah lepas dari beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, imma an yakhruja fi halil yaqadha. Jadi ada 2 keadaan. Keluarnya mani ini ada 2 bentuk, 2 keadaan. Yang pertama, keluar dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar atau tidak tidur, tidak pingsan, dalam keadaan sadar, artinya bangun, sadar seperti itu. Keluar dalam keadaan sadar. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, au halin naum, atau dalam keadaan tidur. Jadi keluarnya mani itu ada 2 bentuk, 2 pembagian. Pembagian yang pertama, keluar dalam keadaan tidak tidur, sadar. Itu nanti hukumnya tersendiri. Yang kedua, kalau keluarnya itu dalam keadaan tidur, tidak sadar. Kita tidur, tiba-tiba bangun, ada air. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana hukumnya ada perinciannya. Baik, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama, fa'in kharaja fi halil yaqadha. Kalau keluarnya itu dalam keadaan sadar sekarang. Keluarnya dalam keadaan sadar, usturita wujudul ladzah bi khurujihi. Maka kalau dalam keadaan sadar ini disyaratkan harus mandi. Itu syaratnya apa? Wujudul ladzati bi khurujihi. Adanya ladzah, perasaan nikmat atau keluar dengan kenikmatan. Ada rasa nikmat. Kalau waktu keluarnya itu. Kalau dia sadar, dia merasakan. Nah, mani itu keluar dengan perasaan nikmat. Sorry, ini syaratnya. Kalau dalam keadaan sadar, keluar mani, itu syaratnya harus ada rasa nikmat pada waktu keluar. Fa'in kharaja bidunil ladzatin, kalau keluar tanpa ada rasa nikmat, tidak merasa, lam yujibul ghusla, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib untuk mandi. Keluar tanpa rasa, tanpa sadar, keluar begitu saja. Misalnya seperti apa? Orang kok bisa keluar mani tanpa sadar itu apa? Kan dari yang perlu bisa lebih marot. Misalnya ada orang keluar mani karena sakit. Kadang-kadang orang sakit keluar mani, ada kelainan atau bagaimana, keluar mani terus-menerus tanpa ada rasa. Atau mungkin tua, karena tua, sudah terlalu tua, keluar kencing tidak sadar, kadang-kadang disertai mani tanpa rasa seperti itu.
atau ada imsak, atau karena tidak ada imsak, artinya tidak ada bisa menahan seperti itu, karena sudah tua dan umur. Nah, kalau seperti itu keluar mani begitu saja tanpa ada rasa, tanpa dia sadar keluarnya, maka tidak wajib mandi. Nah, tapi cuma apa? Cuma dicuci saja. Nanti maninya itu dicuci seperti itu pada waktu mau sholat, karena apa? Walaupun tidak najis, nanti dikhawatirkan tercampur dengan air kencing ataupun yang lain, dicuci celananya, dicuci bajunya, seperti itu, selama tidak memberatkan. Nah, tapi tidak harus mandi, tidak harus mandi. Baik, ini yang pertama ya. Yang pertama apa? Kalau keluar mani itu pada waktu sadar, itu syaratnya satu, yaitu harus disertai dengan perasaan lezat, kenikmatan. Kalau tidak ada rasa kenikmatan, maka tidak wajib mandi. Dalilnya apa? Baik. Nah, jadi dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u minal ma' dan wa in kuntum junuban fatahharu, bahwa air itu dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a minal ma'. Sesungguhnya air itu berasal dari air, yang artinya kalau seseorang itu mengeluarkan air mani, maka wajib baginya untuk mandi dengan air. Al-ma'u minal ma'. Air itu berasal dari air, artinya apa? Bahwa seseorang itu wajib mandi menggunakan air kalau keluar air mani. Baik. Ini yang pertama. Kemudian kita beralih yang kedua. Yang kedua tadi, Abdul Aziz, yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Yang pertama, kalau sadar. Yang kedua apa? Tidak sadar ya, tidur. Wa in kharaja fi halin naum. Kalau keluar mani itu dalam keadaan tidur atau tidak sadar, atau pingsan misalnya atau yang lain. Wa huwa ma yusamma al-ihtilam, yaitu dinamakan mimpi basah. Biasanya mimpi basah. Namanya mimpi basah. Maka wajib al-ghuslu mutlaqan. Maka dalam hal ini wajib untuk mandi secara mutlak. Wa in kharaja fi halin naum wa huwa fi halin naum. Dalam keadaan tidur, maka wajib untuk mandi secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Apakah dia merasa tadi saya keluar, tadi saya merasa atau tidak ya? Maka tidak perlu. Yang penting pada waktu dia bangun, dia melihat di celananya itu ada air mani, yakin kalau itu air mani, maka wajib untuk mandi. Sama saja apakah dia merasa lezat atau merasa enak atau tidak, wajib mandi. Karena apa? Lifat di hidroki, karena hilangnya hidrok ya, hilangnya pikiran kalau pikiran tidak sadar, hilangnya kesadarannya. Jadi dia tidak merasa tadi enak atau tidak enak, karena tidur tidak merasa. Fasad la yushkiru bil ladzah, karena orang sedang tidur itu kadang-kadang tidak merasa lezat. Sebenarnya ada rasa, tapi karena dia tidur tidak merasa seperti itu. Maka sama saja apakah dia merasa atau tidak merasa, maka wajib mandi kalau keluar mani tadi dalam keadaan tidur. Fannaimu idza staiqadha, maka seorang yang tidur idza staiqadha, jika bangun, wa wajada atharul mani, dan mendapatkan bekas mani, wajaba alaihi al-ghusl, maka wajib baginya mandi. Sama saja apakah dia merasa lezat atau tidak merasa lezat. Baik. Dan secara umum atau secara global, orang yang bangun tidur kemudian mendapatkan air atau ada cairan di celananya, itu ada tiga keadaan.
Nah, penting ini. Yang pertama, orang bangun tidur, kemudian mendapatkan di celananya itu sudah basah. Dan dia yakin itu mani. Nah, yakin kalau yang basah, yang keluar itu mani. Bagaimana cara mengetahui mani atau bukan? Caranya yang pertama dengan bau mani. Insya Allah belum tahu semua ya, tidak perlu diterangkan. Yang pertama, untuk mengetahui itu mani atau bukan, itu dengan bau. Kemudian yang kedua adalah dengan kekentalan. Mani itu kental, cairan yang kental. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan disertai futur. Futur itu badan lemak, loyo. Ini ciri-ciri cairan itu mani. Cairan itu mani adalah kalau baunya, kemudian kentalnya, kemudian disertai loyo, ini berarti yang keluar ini mani. Maka wajib mandi. Kalau seorang bangun, ada cairan, maka dia lihat cairan ini. Kalau baunya mani, kemudian kental, dan badannya lemas, oh ini mani. Berarti harus mandi. Kemudian yang kedua, kalau orang bangun, kemudian mendapati di celananya itu basah, dan dia yakin itu bukan mani. Karena baunya bukan mani. Kayak bau darah atau mungkin apa. Kemudian juga encer, tidak kental. Kemudian juga kalau tidak lemas seperti ini, mungkin mati atau wadi seperti itu. Atau air kencing, biasanya baunya air kencing itu baunya apa? Bau pesing ya, seperti itu. Ini bukan mani berarti, ini air kencing, ngompol seperti itu. Maka kalau dia yakin cairan itu bukan mani, ya tidak perlu mandi. Karena ini bukan mani. Berarti kalau itu dicuci saja. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kalau dia ragu-ragu. Dia bangun, kemudian di celana itu basah. Terus dia ragu-ragu ini mani atau bukan ya. Maka caranya adalah dengan melihat korinah, melihat tanda-tanda yang mendekati. Kalau mani itu biasanya apakah tadi malam saya agak bayang-bayangkan apa misalnya, atau misalnya suami pergi jauh teringat istrinya misalnya, kemudian seperti itu. Kalau berarti ini korinahnya, kemungkinan besarnya itu mani, karena tadi suami pergi jauh misalnya ingat istrinya di rumah, maka timbul syahwatnya pada sebelum tidur misalnya, kemudian setelah dia tidur, bangun, tiba-tiba ada cairan. Terus bingung, ini mani atau bukan. Tapi tadi malam dia ingat seperti itu. Ada tanda-tanda yang menunjukkan syahwat seperti itu, maka kemungkinan besar ini mani. Maka mandi seperti itu, kalau ragu-ragu. Kemudian kalau dia tidak ada tanda-tanda tadi malam biasa saja, tidak ada tanda-tanda, tidak ada pikiran-pikiran, ada yang lain, tiba-tiba keluar dan baunya bukan mani, kemudian kental juga tidak kental, tidak ada loyo seperti itu, maka tidak perlu mandi. Walaupun ragu-ragu, tidak perlu mandi karena apa? Karena hukum asalnya adalah suci. Hukum seseorang itu tadi yakinnya adalah dia suci. Sedangkan maninya itu ragu-ragu. Ini mani atau bukan, ragu-ragu. Maka menang yang yakin sucinya. Tidak perlu mandi. Jadi kalau ragu-ragu, caranya melihat korinah. Korinahnya apa? Ya, korinah tadi malam saya pikirannya apa seperti itu. Maka mana yang lebih dimenangkan. Baik. Nah, wa in salama wa lam yakhruj minhum mani, kalau dia mimpi basah, wa in salama, kalau dia mimpi walam yakhruj mani, dan tidak keluar air, walam yajid lahu hasaran, dan tidak mendapatkan bekas-bekas cairan basah, lam yajid alaihi ghusl, tidak wajib baginya untuk mandi. Nah, ini apa? Kalau ada orang mimpi. Tadi malam saya mimpi yang biasa ya. Mimpi basah, tahu kan mimpi basah.
seorang laki-laki mimpi basah. Tapi yakin tadi malam saya mimpi basah. Tapi celana saya tidak basah. Lam yakhruj min mani, tidak keluar mani. Mimpi tapi tidak keluar mani dan tidak ada bekas basah di celananya. Maka juga tidak wajib mandi. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, innamal ma' atau innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Kalau tidak keluar air, maka juga tidak perlu mandi. Walaupun mimpi. Walaupun dia mimpi melakukan sesuatu apapun, tapi tidak ada bekas, tidak ada cairan di celananya, maka juga tidak wajib mandi. Karena ukurannya, patokannya adalah keluarnya air. Kalau keluar air, baru wajib untuk mandi dengan air. Baik, itu kalau dalam keadaan tidak sadar ya. Intinya tadi bahwa keluarnya mani itu terbagi dua. Dalam keadaan sadar, tidak tidur, itu syaratnya satu, yaitu disertai dengan lezat perasaan nikmat. Kalau tidak ada perasaan seperti itu, maka tidak wajib mandi. Kemudian sedangkan kalau tidur, itu tidak ada syarat adanya kelezatan, sama saja apakah merasa atau tidak merasa. Selama dia yakin yang keluar itu mandi dengan melihat ciri-cirinya, maka wajib baginya untuk mandi. Nah, seperti ini. Ini sebab yang pertama. Kemudian as-tsani, sebab yang kedua. Min mujibatil ghusli ila dzakari fil farji. Walau lam yahsul inzal. Yang kedua adalah, mohon maaf ya kalau kurang sopan, ini karena ada ilmu di dalamnya, perlu kita terangkan. Baik. Termasuk dari hal-hal yang mewajibkan mandi adalah masuknya zakar, masuknya kemaluan laki-laki di dalam farj, di dalam kemaluan wanita. Walaupun tidak sampai inzal, keluar mani. Nah, kalau misalnya suami istri tidak berhubungan dan kemaluan laki-laki, buah zakar laki-laki sudah masuk ke kemaluannya istri, kemudian dicabut seperti itu, kemudian walaupun tidak keluar mani, maka sudah wajib baginya mandi. Walaupun tidak keluar mani, sudah wajib mandi dengan hanya masuknya tadi. Ini sebab yang kedua, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu dalam keadaan keluar. Kalau yang kedua ini sama saja, keluar mani atau tidak keluar mani, tapi kalau sudah masuk maka harus wajib mandi. Dan ini khusus dalam keadaan sadar ya. Jadi kalau mimpi dalam keadaan mimpi, kemudian dalam mimpinya tadi dia melakukan seperti itu dan tidak keluar mani juga tidak. Ini khusus dalam keadaan sadar. Baik. Dalilnya apa? Lil hadis alladzi rawahu Muslim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu dan selainnya. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza jalasa baina su'abihi al-arba." Jika seorang laki-laki, seorang suami hidup di antara tulang empat istrinya, tulang empat istrinya yaitu tulang antara tulang kedua pahanya dan tangannya, maka summa masal khitanu al-khitan, kemudian khitan yaitu kemaluan laki-laki sudah masuk ke khitannya wanita, kemaluannya wanita, faqad wajib al-ghusl, maka telah wajib untuk mandi walaupun tidak keluar mandi. Baik. Fayajibul ghuslu 'alal wadi' wal mawdu'i bil ilal. Maka wajib mandi kepada wadi', yaitu wadi' itu adalah yang memasukkan, yaitu laki-laki. Wal mawdu' yaitu yang dimasukkan, yaitu wanita. Bil ilal, hanya sekedar masuk. Walau lam yahsul inzalun, walaupun tidak sampai terjadi keluarnya mani. Lihadzal hadis liijma'i ahli ilmi wa liijma'i ahli ilmi ala ta'ala. Berdasarkan hadis di atas dan juga berdasarkan ijma' kesepakatan para ahli ilmi. Nah,
sorry. Jadi masuknya itu ukurannya berapa? Ukurannya adalah yaitu khitan yang sudah dikhitan seperti itu. Sorry. Nah. Kemudian yang ketiga, selesai ya, yang kedua, insya Allah paham jelas. Kemudian yang ketiga, min mujibatil ghusli inda ta'ifatin minal ulama, termasuk dari hal yang mewajibkan seseorang harus mandi menurut sebagian ulama, artinya ada perbedaan. Kalau yang pertama dan kedua itu sepakat, tidak ada perbedaan. Tapi yang ketiga ini ada perbedaan, yaitu Islamul kafir. Islamnya orang yang kafir. Baik orang kafir itu orang kafir asli. Orang kafir asli yaitu orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Yahudi masuk Islam. Ataupun orang kafir murtad. Orang kafir murtad awalnya Islam, kemudian murtad menjadi Kristen, kemudian masuk Islam lagi, maka sama saja. Nah, atau orang musyrik menyembah kubur, orang yang suka ke kuburan, minta-minta ke dalam kuburan, mengalami berkah atau yang lain, orang-orang yang melakukan kesyirikan keluar dari Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Kalau dia bertaubat, orang yang tidak pernah sholat, KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sholat, kemudian dia bertaubat, saya sekarang taubat mau sholat, maka kita katakan mandi dulu. Karena apa? Dia tidak sholat secara mutlak, itu hukumnya bukan Islam. Setelah dia bertobat dan masuk Islam, maka juga wajib baginya untuk mandi. Baik, faidah aslama al-kafir, jika masuk Islam orang yang kafir, wajib alaihi al-ghusl, wajib baginya untuk mandi. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ba'd alladziina aslamu an yaktasilu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan sebagian orang-orang yang masuk Islam untuk mereka mandi. Di dalam hadis Qais bin Asim. Seperti dalilnya dalam hadis Qais bin Asim yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Nasa'i dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mandi pada waktu dia masuk Islam. Ini pendapat yang pertama berdasarkan hadis di atas. Wa yara katsiran min ahli ilmi, pendapat yang kedua, sebagian besar para ulama berpendapat anal iktisal kafir idza aslama mustahab, bahwa mandinya orang kafir jika dia masuk Islam itu mustahab, tidak wajib. Pendapat yang pertama wajib, harus. Pendapat yang kedua mustahab, tidak harus. Walaisa biwajib, dan bukan wajib. Mustahab saja, sunnah saja. Dilakukan bagus, berpahala, tidak dilakukan pun tidak mengapa. Alasannya apa? Mereka mengatakan tidak wajib. Li'annahu lam yankul an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihi kullaman aslama. Karena tidak dinukil dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau memerintahkan kepada semua orang yang masuk Islam. Nah, kenapa? Ini alasannya. Kenapa Rasulullah SAW itu memerintahkan cuma satu orang, dua orang saja yang masuk Islam? Tidak semua orang yang masuk Islam, kenapa tidak diperintahkan oleh Nabi seperti itu? Padahal kalau misalnya ini wajib, ini suatu yang penting, harus diterangkan pada umat. Sedangkan hadisnya itu secara khusus. Ada orang namanya Qais bin Asim, saya masuk Islam wahai Rasul, kamu mandilah. Nah, hanya khusus. Tapi Rasulullah tidak mewajibkan mandi secara umum. Seperti misalnya Rasul bersabda, man atal jum'ah faqad wajib al-ghusl. Misalnya Rasul bersabda secara umum, barang siapa semua orang yang mau datang sholat Jumat wajib untuk mandi. Kenapa tidak Rasul bersabda seperti itu? Tidak bersabda barang siapa yang masuk Islam maka wajib mandi. Tidak ada hadis seperti itu. Nah, tapi hadisnya cuma apa? Hadisnya ada orang datang masuk Islam kamu mandi. Ini datang masuk Islam kamu mandi. Nah, sebagian yang lain tidak ada keterangan. Nah, maka ada sebagian ulama
yang mengatakan tidak wajib, cuma sunnah saja. Karena kalau seandainya wajib, maka Rasul akan memerintahkan secara umum, perintah umum, bukan perintah khusus. Seperti Jumat tadi ya. Jumat tadi kan perintah umum, barang siapa, semua orang yang mau sholat Jumat wajib mandi. Sama, semua. Tapi dalam mandi ini tidak ada. Tidak ada semua orang yang masuk Islam wajib mandi, tidak seperti itu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan sunnah saja, tidak wajib. Tapi ini secara teori ya, secara teori. Tapi secara praktek, kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang masuk Islam, kita perintahkan mandi saja seperti itu. Dan lebih amannya, lebih bagusnya, dan para ulama pun mengatakan sunnah ya kan. Sebagian mengatakan wajib, yang sebagian mengatakan sunnah. Maka prakteknya kita suruh mandi saja. Karena apa? Berpahala, sama-sama berpahala. Yang mengatakan wajib berpahala, yang mengatakan sunnah juga berpahala. Lebih baik, lebih amannya, dan lebih mendekatkan diri pada Allah, dan lebih bagusnya, afdalnya mandi. Secara praktek mandi. Kalau ada orang kafir masuk Islam mandi. Sama saja apakah wajib atau mustahab mandi. Fa yuhmadu al-amru bihi ala istihbab. Maka para ulama tadi mengatakan perintah tadi hanya sunnah saja, tidak wajib. Jam'an bainal adillah, sebagai pengumpulan atau penyatuan di antara dalil-dalil, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Nah, seperti itu sebab yang ketiga. Nah, tadi secara praktek kita katakan, wajib mandi. Artinya apa? Mandi saja kalau ada orang kafir masuk Islam, mandi. Seperti itu. Mandi janabah. Mandi besar. Baik. Kemudian berkaitan dengan pertanyaannya hadis yang dulu tentang bahwa orang yang berwudu, kemudian kafir, kemudian masuk Islam, tidak batal wudunya. Kemudian sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan mandi bagi orang-orang yang masuk Islam itu, jawabannya adalah bahwa kalau orang itu wudu, kemudian kafir, keluar dari Islam. Kemudian setelah itu masuk Islam, belum batal wudunya ya, dengan syarat belum batal wudunya. Seperti misalnya ada orang jam 10 wudu, jam 11 kafir. Jam 12 dia masuk Islam lagi. Dan dari jam 10 sampai 12 itu belum batal wudunya. Belum batal, belum kentut atau belum kencing. Maka wudunya tidak batal. Dengan kafirnya, dengan keluarnya dari Islam, jadi tidak membatalkan. Nah, dan hadis Rasulullah memerintahkan orang kafir itu masuk Islam, itu karena dulunya atau mereka lama, kafirnya itu lama. Yang kemungkinan apa? Kemungkinan mereka terjatuh di dalam pembatal-pembatal wudu itu besar. Artinya sejak kecil mereka kafir, tidak pernah wudu, tidak pernah sholat, kentut, kemudian buang air kecil dan yang lain-lain. Mungkin berhubungan suami istri tanpa mandi itu karena tidak tahu. Maka setelah masuk Islam wajib untuk mandi. Karena dulu mereka dalam keadaan berhadas. Tapi kita katakan kemarin itu ini wudunya tidak batal, itu khusus bagi orang-orang yang yang awalnya Islam, kemudian kafir, kemudian masuk Islam, tetapi belum batal. Tapi kalau misalnya sudah batal ya juga wajib mandi. Jam 10 Muslim, jam 11 kafir, setengah 12 kentut, jam 12 Islam lagi. Maka diulang wudunya karena wudunya sudah batal karena kentutnya tadi. Nah, seperti itu maksudnya ya. Sedangkan keislaman orang kafir itu kenapa diperintahkan? Karena mereka awalnya itu memang kafir sejak lama. Sehingga kemungkinan batalnya wudu, batalnya mandi mereka berhadas kecil, berhadas besar itu besar. Sehingga diperintahkan untuk mandi. Baik, nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat.
min mujibatil ghusli, termasuk dari hal-hal yang mewajibkan mandi adalah al-maut, kematian. Kematian. Maksudnya apa? Kalau ada orang muslim meninggal, wajib bagi muslim yang lainnya untuk memandikan, ya. Bukan orang mati mandiri wajib, tidak. Tapi muslim yang lain itu fardu kifayah untuk memandikannya. Nah, memandikan mayit. Fayajibu taghsilil mayit, maka wajib memandikan jenazah orang muslim yang mati. Nah, fardu kifayah, ya. Ghairu syahid fil ma'rakah, selain orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan. Nah, orang yang mati syahid di dalam peperangan tidak harus dimandikan. Fa innahu la yughassal, karena orang-orang seperti itu tidak perlu dimandikan, karena nanti Allah akan membangkitkan mereka dalam keadaan pakaian mereka berlumuran darah yang warnanya warna darah, tapi baunya bau minyak kesturi. Nah, maka tidak perlu dihilangkan. Biarkan mereka meninggal dengan pakaiannya, dengan darahnya, dengan lukanya, tidak perlu dibersihkan. Karena lukanya, darahnya, pakaian yang kotor, yang kusut, karena jihad, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biarkan menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Baik. Wadafadilu dari saat ini akan menjadi insyaallah, dan perincian tentang permasalahan ini datang dalam permasalahan salat jenazah insyaallah. Baik. Orang yang meninggal wajib untuk dimandikan, kecuali yang pertama adalah orang yang mati syahid. Perkecualian yang kedua adalah yang meninggal, bayi yang meninggal di bawah atau sebelum umur 4 bulan. Ini juga tidak wajib dimandikan. Kalau ada ibu yang keguguran dan janinnya, bayinya itu di bawah umur 4 bulan atau di bawah umur 120 hari, kemudian keguguran, maka juga janinnya ini tidak wajib dimandikan. Karena apa? Karena belum ada rohnya, ya, belum ada ruhnya, belum ada nyawanya. Nah, seperti benda mati saja, belum bernyawa, belum makhluk hidup, sehingga tidak perlu dimandikan. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa innakum tujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawma. Rasulullah bersabda bahwa penciptaan kalian itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari pertama berbentuk apa? Nutfah. Kemudian setelah itu berbentuk apa? Alaqah. Kemudian berbentuk mudghah. Kemudian itu mayun selalu ilahil malak. Setelah umur 120 hari atau 20 hari, berapa bulan? 4 bulan kan? 4 bulan. Yursalu ilahil malak. Allah mengutus malaikat paling sahutih ruh. Ditiupkan ruh. Jadi peniupan ruh, peniupan nyawa kepada bayi janin itu setelah berumur 120 hari atau 4 bulan. Sebelum itu kalau keguguran atau meninggal, belum ada rohnya, belum ada nyawanya, sehingga juga tidak perlu dimandikan. Baik. Tapi kalau setelah 4 bulan, setelah 120 hari keguguran, maka dimandikan, dikafani, disolati, diakikoi seperti itu. Nah, dinamakan itu walaupun bayi keguguran, meninggal, maka wajib dimandikan, dikafani seperti seorang muslim. Karena apa? Dia adalah muslim. Kulul maulud wulida alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Maka wajib dimandikan, dikafani, disolati, diakikoi juga. Baik. Kemudian al-qamis wa tsani, yang sebab yang kelima dan keenam sudah ada. Dan cukupkan dulu ya. Dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atau ada pertanyaan? Sebentar saja, dapat. Ya. Kalau mandi itu orang mandi biasa nanti ada caranya. Nanti setelahnya akan kita bahas tata cara mandinya, ya, insyaallah.